Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat di mana berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Kali ini Kultum Channel akan membahas tentang berkaitan dengan muamalah, ya. Jadi kita akan belajar hari ini tentang muamalah. Muamalah yang pertama tentang memahami hakikat muamalah, memahami pandangan Islam tentang kehidupan duniawiyah, memahami makna spiritual tentang kejayaan hidup, memahami ruang lingkup muamalah, terus materi lagi prinsip-prinsip bermuamalah, memahami akhlak bermuamalah. Jadi ada 6 tema. Mungkin nanti bisa disambung beberapa video kalau nanti tidak selesai atau nanti terlalu panjang videonya, ya, untuk membahas ini. Jadi hari ini kita akan coba belajar terkait dengan bagaimana memahami hakikat muamalah itu sendiri. Jadi sahabat semuanya, muamalah berasal dari kata bahasa Arab muamalatan, yang kata kerjanya adalah amilu ya'malu, yang berarti bergaul, berbisnis, berhubungan dengan orang lain, atau berurusan dengan orang lain. Nah itu, ya, muamalah berasal dari kata bahasa Arab tadi sahabat semuanya, ya. Jadi intinya bergaul atau berbisnis atau berhubungan dengan orang lain, itu muamalah. Karena muamalah biasanya berkaitan dengan duniawiyah. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini bersama, bergaul, ya, atau berbisnis atau berdagang. Jadi kerat kaitannya dengan hablum minan nas. Jadi hubungan antar manusia dengan manusia. Itu muamalah menurut bahasa. Ya, menurut Ahmad Az-Zarbasir, ya, mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, mengatakan bahwa pergaulan hidup, tempat setiap manusia melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, disebut muamalah. Dalam pergaulan tersebut, setiap orang berkepentingan terhadap orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Nah, itu menurut Bapak Ahmad Az-Zarbasir, ya, mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Dia mengatakan itu, bahwa muamalah, ya, artinya adalah pergaulan hidup. Jadi tempat manusia berbuat dengan orang lain, ya, dengan sesama, ya, hablum minan nas. Jadi bagaimana kita bergaul dengan manusia, ya, yang mempunyai sama-sama kepentingan, yang nantinya terjadi akan menimbulkan timbal balik, ya, hubungan antara hak dan kewajiban. Itu. Jadi nanti ada hak seorang muslim lainnya dengan muslim lainnya, ada kewajiban juga. Jadi pergaulan itu. Ya, nanti kalau urusannya jual beli berarti ada penjual dan pembeli. Ada haknya penjual, ada haknya pembeli. Itu. Karena itu hubungan muamalah duniawiyah, itu tadi pergaulan. Bisa berbisnis, bisa berdagang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, untuk menghindari terjadinya konflik antara berbagai kepentingan, maka hubungan antara hak dan kewajiban
itu diatur dengan kaidah hukum, yaitu kaidah hukum itu adalah muamalah, ya. Jadi itu nanti pasti akan diatur. Jadi bagaimana cara berdagang, aturannya bagaimana, itu juga ada. Bagaimana adab bergaul, ya, ketika kita melakukan sebuah aktivitas ya, yang melibatkan orang banyak, pasti akan diatur di kaidah hukumnya. Nah, itulah disebut juga muamalah. Terus selanjutnya, muamalah dapat diartikan sebagai hukum atau aturan-aturan agama Islam, ya, yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dan manusia, ya. Jadi manusia antar manusia dengan manusia dan manusia, baik yang seagama maupun berbeda agama. Hubungan antar manusia dan kehidupannya, dan hubungan antar manusia dengan alam sekitarnya. Itu juga bisa diartikan sebagai muamalah. Jadi muamalah itu sudah antar manusia dengan manusia, baik manusia itu yang seagama ataupun tidak seagama, ya. Ketika melakukan sebuah pergaulan, ya, hubungan, ya, kalau semuanya kita berbisnis jual beli, ya pasti ada yang berbeda agama, tidak semuanya satu agama untuk melakukan jual beli itu. Nah, itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Terus manusia nanti dengan alam sekitar, ya, alam sekitar bagaimana dengan lingkungannya, itu juga akan diatur. Nah, dari beberapa uraian di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan sesamanya meliputi aturan tentang hak asasi manusia, relasi gender, pernikahan, perkawinan, ya, pemilikan, warisan, hibah, wasiat, perdagangan, perkongsian, sewa menyewa, simpan pinjam, ya, masih banyak lagi, utang piutang, ya, hubungan antar bangsa, hubungan antar sesama umat, ya, hubungan antar golongan, hubungan antar umat berbeda agama dan sebagainya. Jadi disimpulkan itu tadi, di muamalah tadi. Kesimpulannya itu, hukum Islam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, meliputi itu tadi. Ada hak asasi, ada perkawinan, ada pernikahan, ada warisan, ya, simpan pinjam, nyewa, dan lain sebagainya. Nanti di situ akan diatur. Makanya nanti ada fikih muamalah, ya. Terus nanti bagaimana aturan jual beli, hukum waris, ya, hukum hukum sewa menyewa, hukum jual beli, hukum pernikahan, hukum perkawinan. Nah, itu nanti ada, ya. Yang kedua, hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dan kehidupan, meliputi aturan tentang makan dan minum, ya, pakaian, tempat tinggal, mata pencarian, dan rezeki. Itu yang berkaitan dengan muamalah, ya. Jadi yang kedua itu hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan kehidupannya. Jadi nanti ada adab makan dan minum, tata caranya bagaimana. Kalau orang Islam, ya, ketika kita mau makan, minimal kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga bahas doa untuk makan dan minum dan lain sebagainya. Ya, baik pakaian, tempat tinggal, mata pencarian, itu akan diatur karena nanti ada halal dan haram ketika berkaitan dengan makan dan minum, ya, cari rezeki dan lain sebagainya. Itu ketika umat Islam seperti itu.
Jadi yang kedua itu ya, mengatur hubungan antar manusia dan kehidupan. Jadi hal yang sehari-hari yang dilakukan oleh manusia, oleh kita. Ya kita kan biasanya dari dari tidur sampai bangun lagi aktivitasnya apa? Yang ada makan, ada minum, pakaian dan lain sebagainya. Terus beraktivitas mencari rezeki. Nanti ada aturannya. Itulah muamalah. Terus yang ketiga, hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya atau alam semesta. Nah ini juga muamalah nih. Ya, meliputi aturan mengenai suruhan untuk meliputi keadaan alam, memeliharanya, memanfaatkannya, kekayaan alam dan larangan, berlaku boros atau mubazir, serta larangan mengeksploitasi dan merusak alam. Nah itu sahabat semuanya. Jadi yang ketiga, disimpulkan bahwa muamalah itu mengatur dengan hubungan manusia dengan manusia dan sekitarnya. Jadi bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita maksudnya beradaptasi dengan alam kita, bagaimana kita menjaga alam kita, yang memanfaatkan alam kita sehingga kita tidak mengeksploitasi dan lain sebagainya. Jadi merusak alam yang ada di sekitarnya. Kita diwajibkan untuk bagaimana menjaga alam dan memanfaatkannya juga. Diwajibkan untuk memanfaatkan alam sekitar. Nah itu juga berkaitan dengan muamalah. Nah berarti muamalah itu sebenarnya adalah mencakup segala aspek kehidupan manusia itu sendiri. Ya. Ini berarti kalau kita bisa simpulkan tadi dari kesimpulan 3 tadi, berarti semuanya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Ya. Jadi manusia itu sendirilah. Ya. Seperti apa? Contohnya seperti politik, ya, ekonomi, sosial, pendidikan, keagamaan, budaya, keamanan, maksud saya bukan keamanan, budaya, hukum dan sebagainya. Nah itu yang meliputi muamalah, ya, muamalah duniawiah yang tadi antara manusia dengan manusia. Jadi kebutuhan manusia itulah kebutuhan kita ini, ya, yang selalu berkesinambungan. Ya pasti ada politik, ada ekonomi, ada sosial, ada pendidikan, keamanan, berbudaya, hukum dan sebagainya. Itu adalah muamalah. Karena kita kemarin sudah juga membahas tentang ibadah, ya, tentang ibadah, pengertian ibadah, ya, sholat dan puasa. Yang nanti juga ada zakat, sebenarnya zakat, haji. Nah kita berbicara tentang dunia. Jadi intinya muamalah bisa digambarkan bahwa masalah dunia, masalah yang kita lakukan sehari-hari, itulah muamalah. Nah, di dalam memandang muamalah di Muhammadiyah, ya, kalau kita berbicara tentang muamalah di Muhammadiyah dikenal dengan matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau sering disebut MKCH, ya, matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Dalam MKCH ini menyebutkan bahwa muamalah dengan istilah muamalah duniawiyah. Ingat, ya, di Muhammadiyah dalam matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah menyebut muamalah itu adalah dengan istilah muamalah duniawiyah, yakni ajaran yang berhubungan dengan pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat.
itu lebih spesifik ya, lebih spesifik. Jadi dalam MKCH disebutkan bahwa muamalah itu disebutnya muamalah duniawiyah ya. Ini ajaran yang berhubungan dengan pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat. Ajaran muamalah ini bertumpu pada tauhid dan untuk mencerminkan kepercayaan tauhid dalam hidup dan kehidupan manusia dalam wujud dan bentuk hidup dan kehidupan yang semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian luas dan penuh. Jadi intinya ya, ajaran muamalah ini atau berkaitan dengan muamalah ini juga untuk semata-mata bagaimana kita meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat semuanya, itu tadi sedikit materi yang kita bisa sampaikan ya terkait dengan hakikat muamalah. Selanjutnya nanti kita akan lagi sama-sama belajar masih berkaitan dengan bab di muamalah, yaitu tentang bagaimana Islam ya memandang muamalah atau memahami pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Dan masih banyak yang lainnya. Nanti ada ruang lingkup muamalah juga. Jadi di mana ya ruang lingkupnya apa saja. Oke sahabat semuanya, itu dulu yang bisa saya sampaikan dan kita akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.